البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di Kitabul Janaiz. Pada pertemuan lewat disebutkan tentang tata cara memandikan mayat, demikian juga mengkafani mayat. Sekarang yang akan kita bahas adalah permasalahan mensolatkan mayit. Disebutkan berikutnya oleh Ibnu Hajar hadis nomor 539. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang laki-laki, qatala nafsahu bi masyaqis, yang telah membunuh dirinya dengan masyaqis, yaitu tempat, ini alat untuk memotong. Dzabihah, yakni untuk memotong. Kalau mikos yaitu gunting. Kalau di sini untuk menyembelih, seperti itu. Mungkin pisau atau yang semisal itu. Jadi orang ini membunuh diri dia sendiri, bunuh diri. Falam yusolli alaihi, kemudian Nabi tidak mensolatkan orang ini, tidak mensolatkan atasnya. Rawahu Muslim. Subhanallah, Imam Muslim. Maka di sini disebutkan para ulama, orang yang membunuh dirinya, yakni bunuh diri, apakah kita menyolatkan? Disebutkan oleh Imam Nawawi, ya, orang yang bunuh dirinya sendiri atau dia mencuri ghanimah umpamanya, kemudian dia mati, yusolli alaihi indana, untuk kemudian menyolatkan. Dan sholat itu adalah yang rajih, yang mensolat karena wajib. Lalu bagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, dzalika ala sabili zajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukannya untuk memperingatkan dari perbuatan seperti ini. Ya. Tetapi tetap wajib untuk melakukan. Jadi imam atau orang yang mungkin mempunyai kedudukan dan semisalnya boleh tidak mensolatkan, boleh. Tapi harus ada yang di situ mensolatkan. Walaupun orang ini melakukan kemaksiatan, tetap mensolatkan. Kemudian berikutnya hadis nomor 540. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini bagaimana hukum salat di kuburan, ya, mensolatkan mayat di kuburan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fi qisatil mar'ah, di kisah seorang perempuan allati kanat taqumul masjid, yang dia itu mengurusi masjid. Jadi perempuan ini tinggal di masjid, kemudian dia membersihkan masjid, ya, kalau kita mungkin menyapu dan semisalnya. Fasala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat tentang keadaan dia, karena disebutkan perempuan ini meninggal. Faqalu, kemudian mereka menjawab para sahabat ketika Nabi menanya tentang perempuan ini, mata, dia telah meninggal. Faqala, maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afala kuntum adzantumuni, kenapa kalian tidak mengabari aku, ya, meminta izin kepadaku, ya, ini mengabari aku. Fakana musagharu amrha, seakan-akan mereka para sahabat itu meremehkan perkara dia, meremehkan orang ini, apa yang dilakukan oleh perempuan ini, membersihkan masjid dan semisal itu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, duluni ala qabriha, tunjukkanlah kepadaku kuburannya di mana. Fadalluhu, kemudian para sahabat menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tempatnya. Fasol alaihi, kemudian Nabi salat atasnya, yakni salat di kuburan perempuan ini. Muttafaqun alaih. Wa zada Muslim, Imam Muslim menambahkan, tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hadhil kubur mamlu'atun dzulmah, sesungguhnya kuburan ini adalah penuh dengan kegelapan. Ala ahliha, terhadap penghuninya. Wa inna Allah yunawiruha lahum bi sholati alaihim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meneranginya untuk mereka ini dengan salatku atas mereka. Hadis ini, ya, tambahan Imam Muslim ini sebutkan bahwa itu adalah mudrajah, ya, tambahan. Ya, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tambahan ucapan dari Thabit bin Aslam Al-Bunani. Ya, dari
hadis ini. Demikian disebutkan bahwa para rawi yang termasuk sahabat-sahabat ya Hamad bin Zaid tidak menyebutkan tambahan ini. Oleh karena itu hadis ini dihukumnya adalah dhaif. Tambahan inna hadil kubur, sungguhnya kuburan ini adalah gelap tadi. Demikian. Lalu di sini dibahas oleh para ulama, salat di atas kuburan bagaimana? Sebagaimana hadis tadi muttafaqun alaih, boleh salat, yakni mensalatkan jenazah di kuburan. Sebagaimana hadis tadi telah lewat. Setelah kita sebutkan boleh mensalatkan di kuburan, lalu apakah ada batasan? 1 tahun kemudian kita sholat di situ menyolatkan mayit bagaimana? Sebutkan adalah kesimpulannya terjadi perselisihan para ulama. Jadi kesimpulannya malam yatul, selama tidak lama. Maka habis dikuburkan sebagaimana perbuatan Nabi SAW. Ya beberapa saat kemudian 1 jam atau 2 jam karena dia ketinggalan sudah mengejar ingin menyolatkan mayit tidak mampu sudah dikuburkan sudah sholat di situ tidak mengapa selama tidak lama ya selama tidak lama. Kesimpulannya adalah seperti itu. Dia mengatakan 1 hari, 2 hari dan sebagainya. Ya, ini kesimpulannya adalah tidak terlalu lama. Kemudian hadis nomor 541. Wa an Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhuma. Ya. Anhu yang darinya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanha anin na'i, adalah beliau melarang dari na'i. Na'i itu mengumumkan kematian. Ya biasanya dengan apa? Meraung-raung dan sebagainya berlebihan. Tapi hadis ini semua dhaif. Hadis ini rawahu Ahmad, semua Imam Ahmad wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi hasanahu, beliau menghasankan, tapi hadis ini dhaif. Ya, disebutkan bahwa Habib bin Sulaim al-Absi majhul hal, tidak diketahui keadaannya. Ini dhaifnya sebabnya itu. Demikian juga di situ ada rawi namanya Bilal bin Yahya, tidak mendengar dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Jadi di sini adalah dhaif, larangan untuk mengumumkan kematian. Sebutkan oleh Ibnu Atsir, makna na'yi di sini adalah idza adza'a mautahu, mengabarkan kematian mayit itu, wa akhbara bihi, mengabarkan tentang kematiannya. Ya demikian, itu makna na'yi. Kemudian hadis nomor 542, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini muttafaqun alaih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najasyi, mengabarkan kematian Najasyi. Najasyi adalah raja yang ada di Habasyah Ethiopia, namanya Ashama. Bil yaum alladzi mata fi, di hari yang dia itu meninggal, seorang sahabat dia, walaupun tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah ayat Al-Qur'an. Ya, ini dalilnya adalah ayat Al-Qur'an. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul, surat Al-Maidah. Ya, sungguhnya ya, ini disebutkan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengabari tentang meninggalnya Najasyi di hari yang dia itu meninggal. Mata fihi. Wa kharaja bihim ilal musalla, dan Nabi keluar bersama dengan para sahabat menuju al-musalla, tempat untuk salat. Fasafa bihim, kemudian Nabi pun membuat shaf untuk mereka, dibuat shaf-shaf. Wa kabara ali arba'an, kemudian bertakbir 4 kali sebagaimana tata cara salat jenazah. Muttafaqun alaih, hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu bagaimana sekarang hukum na'al mayit, mengumumkan kematian untuk mayit? Semula adalah boleh, jaiz. Sebutkan di sini oleh Imam Nawawi di Syarh Muhadzab dengan ucapan yang bagus, beliau mengatakan bahwa sahih alladzi yaqtadihi al hadis, yang benar yang dikandungi oleh hadis-hadis as-sahih yang sahih, ya. Anal ilam bi mauti liman lam yu'lam laysa makruh. Ini mengumumkan tentang meninggalnya seseorang itu yang tidak diketahui dia itu meninggal, tidak makruh, boleh. Bal in qusida bihil ikhbar, bahkan kalau dimaksudkan untuk mengkabarkan likasratil musallin, agar banyak yang sholat, yang menyolatkan jenazah ini, bahwa mustahab, maka disukai. Mengumumkan meninggalnya boleh, ya. Wa inama yukrahu dzikrul ma'athir wal mafakhir, yang dilarang itu adalah, yang dimakruhkan itu adalah menyebutkan yakni kesombongan wa tatwab bainan nas bi dzikri bi hadil asya, kemudian mengumumkan di jalan-jalan, ya, di antara manusia, menyebutkan hal-hal dia itu sebagaimana perbuatan
ya jahiliyah, orang-orang jahiliyah dulu. Ini demikian. Jadi kesimpulannya adalah boleh. Ya, sebagaimana tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala kuntum adantumuni," tentang meninggalnya perempuan yang tinggal di masjid itu, yang mengurusi masjid itu. Kan demikian. Ini untuk mengumumkan. Maka ini menunjukkan bolehnya. Ya, dibahas oleh para ulama bagaimana kalau di masjid dan sebagainya sebutkan itu tidak ada salahnya. Diumumkan di mimbar-mimbar atau di ini pengumuman masjid, tidak, mereka mengatakan tidak ada salahnya. Tapi secara umum tadi, kalau ingin agar semakin banyak orang yang menyolatkan mayat ini adalah boleh, bahkan disukai. Dan sebagaimana tadi Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat tentang meninggalnya Najasyi. Kemudian juga dibahas as-shalah alal ghaib, ya, salat terhadap ghaib, orang yang meninggal tidak ada yang menyolatkannya atau menyolatkan mayat yang tidak di depan dia. Namanya sholat gaib, sebagaimana kita ketahui. Kesimpulannya adalah masyru'. Ya, semoga di situ adalah masyru'. Imam Syafi'i juga berpendapat seperti itu, masyru' as-shalah 'alal gaib. Sebagaimana dalam hadis tadi. Bahkan kadang secara umum, apabila meninggal orang tuanya dia di luar kota kemudian melakukan sholat gaib seperti itu. Yang benar ulama adalah yusolli alaihi in kana fi ardin lam yusolli alaihi fi ahad. Yang benar adalah insyaallah ini mensolatkan gaib sebagaimana Nabi mensolatkan Najasyi tadi. Apabila negeri yang mayat itu meninggal tidak ada menyolatkan dia. Ya, seperti itu. Sebagaimana dulu dijumpai juga ada orang Prancis meninggal. Muslim dia di Prancis sana. Kemudian tidak menyolatkan. Dan dulu kita melakukan sholat gaib dulu. Memang tidak ada yang menyolatkan. Dia seorang muslim. Nah, insyaallah ini adalah yang benar. Bagaimana pendapat Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Nabi tadi lakukan. Bahkan waktu itu orang-orang yang di Habasyah di Ethiopia tidak tahu bahwa rajanya itu seorang muslim. Ya, demikian. Kemudian juga disebutkan idza ghariqal mayyit, apabila mayit ini tenggelam atau dimakan oleh hewan umpamanya atau binatang buas, apakah disolatkan sholat gaib? Sebutkan seperti itu juga. Ulama seperti itu juga. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tadi melakukan sholat untuk Najasyi. Demikian juga orang yang tidak diketahui tenggelam atau semisalnya di mana dia, boleh kita melakukan sholat gaib. Paham ya? Ini boleh sholat gaib itu disyaratkan seperti hal-hal seperti ini, masya Allah. Atau mungkin ya meninggal pesawat meledak, pesawatnya hilang, ya seperti itu. Allah musta'an. Boleh. Ya. Kemudian juga hukum sholat terhadap mayat bagaimana? Hukumnya adalah wajib. Setelah kita bahas yakni tentang mengkafani, demikian juga untuk kemudian memandikan, demikian juga hukum sholat alal mayit. Ijma' semua Imam Nawawi wujub sholat alal mayit. Wajibnya menyolatkan mayit itu wajib. Ya, itu sepakat para ulama. Demikian juga hadis-hadis ya yang telah lewat. Demikian juga di situ ada hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Sunan Ibnu Majah yang sahih, fasallu ala akhil lakum mata bigori ardikum. Nabi mengatakan salatlah kalian untuk saudaramu yang meninggal bukan di negeri kalian. Ini saudara kalian yang meninggal bukan di negeri kalian. Ini Nabi merintah untuk menyolatkan. Ini menunjukkan bahwa itu adalah wajib. Bagaimana hukum sholat untuk anak kecil? Ya, disebutkan dan itu adalah pendapat jumhur, yaitu wajib juga. Anak yang masih kecil, bahkan sebagian mengatakan itu adalah ijma'. Adapun Ibnu Hazm berpendapat kalau dia belum balik maka sunnah saja. Walaupun Syekh Albani juga berpendapat seperti itu. Ya, bahwa itu adalah sunnah saja, tapi yang benar ulama adalah wajib. Beliau menyebutkan hadis, ya, tapi hadis itu walaupun disebutkan adalah hasan sanadnya, tetapi para ulama seperti Ibnu Qayyim menukilkan ucapan ya Imam Ahmad bahwa itu adalah hadis yang mungkar. Kemudian berikutnya as-shalah ala saq, yakni menyolatkan orang yang dia itu asaqat, yaitu keguguran. Ya, ini kesimpulannya adalah kalau dia sudah istahalat, ya ayakhruj bihayah, dia keluar dari perut ibunya itu dalam keadaan hidup mustaqirah, ya, bertahan. Fa istahil, kemudian biasanya teriak anak itu kalau lahir,
atau bergerak maka menyolatkan, seperti itu. Makanya Ibnu Munzir mengatakan tidak ada perselisihan. Ini paham ya, demikian. Jadi kalau kemudian tidak bergerak dan sebagainya, maka seperti itu disebutkan tidak perlu disolatkan. Dan itu adalah pendapat Syalbani, demikian juga Syekh Mukbil. Sampai di sini, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.